Shalom Jemaat Genesaret yang dikasihi Tuhan. Puji syukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali beribadah kepada Tuhan di ibadah Minggu 19 Juni 2022. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Jemaat sekalian, mari kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengambil waktu teduh. Kami rindu untuk lebih dekat lagi padamu Tuhan. Bawa kami mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah
Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha Hadir, Allah yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Meskipun kami lari menjauhi-Mu sampai ke ujung bumi, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau adalah Allah yang mengetahui setiap pergumulan, setiap permasalahan kami Tuhan. Terima kasih. Bapak, saat ini kami mau datang ke hadirat-Mu. Kami mau merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan kami manusia yang berdosa ini untuk datang ke hadirat-Mu. Biar setiap pujian penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu. Biar firman yang disampaikan boleh kami dengar, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya meskipun kami saat ini masih berada di rumah kami masing-masing, tapi Engkau tetap hadir menyertai kami. Kami mau serahkan ibadah kami hari ini dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat sekalian, di kesempatan hari ini kita mau sama-sama mengingat bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa, yang sanggup memberikan kekuatan dan sukacita melimpah bagi kita semua. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Dengan penuh sukacita, mari kita ulangi lagu ini sekali lagi. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang memberikan kita sukacita melimpah.
Jemaat sekalian, mari bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita mau sama-sama mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Semu Susana Heng, dan marilah kita menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu berikut ini. Biar kiranya lagu ini menjadi pernyataan kita, dan kita boleh sama-sama imani bahwa ketika Tuhan menjadi kepala dalam keluarga kita, maka dengan senang hati kita bisa mengatakan, keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Kita akan bersama-sama pagi hari ini untuk datang mendengarkan akan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah relasi yang utuh, dua jadi satu dan anti penat. Saya ingat sebelum penginjil Alfianus meninggal, dia mengirimkan tema dan juga tujuan daripada khotbah hari ini. Saya percaya saat ini dia sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita bersama masuk di dalam doa sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami bersama datang ke hadirat-Mu. Kami akan bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri berbicara kepada setiap kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita akan bersama melihat bagian firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 19 ayat 5 dan yang ke-6. Kemudian saya akan lanjutkan membaca dari Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Matius pasal 19 ayat 5 dan yang ke-6. Ayat yang kelima demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan dua lagi, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan melanjutkan membaca dari Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ada tulis di sini beberapa, tapi saya akan membacakan keseluruhannya dari Alkitab. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Kita melihat, saya ada mencatat di sini, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Apa yang dikatakan Alkitab, relasi yang utuh dan menjadi satu. Alkitab juga mengajarkan bahwa di dalam ikatan pernikahan itu Tuhan menyatukan dua orang. Nah, waktu permulaan pernikahan, waktu kita mau menikah, tentu semuanya kita merasa senang dan bahagia ya. Kita juga berharap bahwa pernikahan kita itu akan bahagia. Awal pernikahan itu waktu kita honeymoon, kita melihat semuanya itu indah, semua itu romantis. Kita melihat, waktu melihat orang yang kita kasihi itu suami kita atau istri kita, hati kita rasanya senang ya.
Tapi kemudian setelah lewat masa honeymoon, masing-masing sibuk dengan kesibukan masing-masing. Pergi makan berduaan pun, waktu duaan pun, masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Masing-masing sibuk dengan pikiran masing-masing. Nah, setelah lewat masa honeymoon setiap hari, walaupun berada di dalam satu ruangan, tapi kegiatannya masing-masing. Ada sama-sama, tapi tidak bersama-sama. Dan kemudian kita melihat dalam pernikahan mulai banyak beda pendapat dan bertengkar. Padahal setiap kita tentu berharap bahwa pernikahan kita akan indah, akan baik, akan happy sampai maut memisahkan kita. Tapi kenyataannya kita melihat di dalam pernikahan banyak masalah. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah tentunya. Pernah kalian merasa penat atau capek sekali dalam pernikahan Anda? Saya harap jawabannya adalah tidak. Tidak, dalam pernikahan saya bahagia, tidak ada itu. Tapi jikalau ada di antara kita yang menjawab, saya merasa capek dan lelah sekali dengan pernikahan ini. Setiap pagi saya urus anak-anak, saya masak, saya beresin ini itu. Dan kalau suami pulang sama sekali tidak bantuin. Dia urus urusan dia. Bahkan dia pulang kerja dia bilang dia sudah capek dan di situ dia main game sama sekali tidak membantu saya. Sehingga saya merasa bahwa pernikahan itu kok sepertinya saya sendirian. Saya sendiri menghadapi masalah anak-anak, saya sendiri menghadapi rumah yang kacau balau. Semua saya hadapi sendiri. Dan saya melihat suami saya cuma pulang seperti tamu, kemudian dia istirahat dan dia tidak mau peduli. Mungkin ada yang mengatakan, saya capek. Setiap kali suami mengatakan dia capek, dia pulang dari kerja, dia sudah capek di luar hadapin ini itu. Dan sampai di rumah apa yang dihadapi? Rumah yang kacau balau dan istri yang dengan baju tidur keluar ngoceh. Saya tidak tahu dia bicara apa dan saya malas mendengar. Kemudian kita merasa bahwa pernikahan itu harusnya dua menjadi satu. Tapi kenapa jadi begini? Kita merasa capek dengan semua yang ada. Si istri merasa dia bicara suami tidak mendengar. Si suami merasa istrinya terus ngoceh gak berhenti-berhenti. Sehingga kemudian kita melihat ternyata pernikahan itu tidak seindah di dalam dongeng. Kenyataannya kita menghadapi banyak hal. Bagaimana supaya keluarga itu bisa tetap utuh? Tentu saja dan keadaan demikian dan capek banyak orang yang pengen lepas. Sehingga tidak aneh ya banyak terjadi perceraian. Kenapa? Karena saya merasa saya sendirian dalam pernikahan itu. Tuhan mengatakan dua menjadi satu. Tapi kenyataan yang dihadapi adalah saya sendiri. Saya menghadapi ini sendiri, saya berjuang sendiri. Jadi buat apa ada dia? Sehingga banyak terjadi perceraian. Bagaimana supaya keluarga itu tetap utuh? Kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita harus hidup di dalam Tuhan. Di dalam pernikahan kita harus ada Tuhan. Saya akan membaca dari bagian firman Tuhan. Pertama dikatakan relasi yang utuh dua menjadi satu, yaitu tema kalian. Dalam pengertiannya dua menjadi satu, tentu saja fisik menjadi satu. Tapi pernikahan bukan saja dua menjadi satu dalam pengertian fisik saja. Kalau pernikahan hanya fisik saja, hanya seksual saja, maka banyak terjadi perceraian. Bahwa kita tidak bisa sama-sama lagi. Tapi pernikahan dua menjadi satu itu berarti ada dua kepribadian berusaha untuk saling mengerti dan menjadi satu. Tentu itu tidak mudah. Bahwa kita bisa berbagi perasaan bersama, kita bisa menghadapi berbagai masalah bersama. Tapi kenyataannya banyak hal kita tidak bisa saling mengerti dan kita juga susah untuk bicara. Kenapa kita kadang susah untuk membagikan perasaan kita? Kenapa kadang kita bisa susah cerita ke pasangan kita? Apa saudara merasa saudara susah cerita atau mengatakan sesuatu kepada istri atau kepada suami? Saya harap tidak ya. Tapi kalau benar itu terjadi, kadang kita susah cerita, kita takut kalau saya cerita masalah di kantor saya ada gini-gini nanti istri saya marah.
Atau kalau saya cerita dia salah pengertian pula, salah paham. Yang kita nggak bertengkar, gara saya cerita dia jadi bertengkar. Jadi kita pikir lebih baik dia nggak tahu, kita nggak cerita. Sehingga kita susah untuk terbuka. Dan semakin lama karena kita tidak bisa cerita, secara emosi apa kita semakin jauh. Karena kita susah untuk berbagi beban bersama. Mungkin berbagi sukacita, oh saya dapat bonus gini, ajak jalan, mungkin lebih gampang. Tapi kalau kesusahan yang kita hadapi, kadang kita susah untuk membaginya. Nah, waktu dua menjadi satu, berarti kita bersama-sama menghadapi masalah, bersama-sama menghadapinya. Misalnya di dalam rumah, kita tahu mungkin istri kita sepanjang hari sudah di rumah, apalagi COVID ya, sepanjang hari di rumah. Mau pikir anak mau makan apa, terus anak yang masih sekolah online. Bersyukur sekarang mulai onsite yang mulai keluar. Dan dengan suami, asal dia lagi kerja di rumah itu, di laptopnya itu dia gak boleh diganggu atau di komputernya. Kita harus berusaha menenangkan anak, membersihkan. Kita rasa itu begitu banyak dan kita harus ngurus semuanya. Mungkin para istri mengeluh. Tapi si suami, dia merasa pokoknya saya itu kerja cari duit, lain-lain saya tidak tahu. Tidak mau tahu. Hal itu bukan bersatu karena si istri akan merasa sendirian. Tetapi ketika suami walaupun mungkin dia hanya bantu sedikit saja, mungkin itu adalah satu hiburan, suatu dukungan bagi si istri. Sedangkan si suami kadang dia merasa di luar udah begitu banyak persoalan yang dia hadapi. Sampai di rumah mungkin dia bukan tipe orang yang gampang cerita ke istri. Dan sampai di rumah istrinya masih cerita kejadian sepanjang, oh si ini gini. Telinganya itu rasanya udah di kantor denger, di rumah denger lagi, nyung terus. Rasanya dia sudah pengen tutup telinga dan tidak dengar apa-apa. Sehingga di sini tidak ada kebersamaan lagi. Nah, itu sebabnya kita perlu membangun dua menjadi satu. Dua menjadi satu yaitu berbagi beban bersama, beban keluarga yang dihadapi. Kalau si suami dia menghadapi persaingan kerja sekarang begitu susah, perusahaan mau mengurangi orang, kita mengerti perasaan dia. Bagaimana kalau saya sampai gak ada kerjaan, istriku, anakku mau makan apa, anakku bagaimana sekolah. Mungkin itu menjadi beban bagi si suami. Tapi jikalau kita bisa sama-sama menghadapi bersama, saling mendukung dan menguatkan, itu artinya dua menjadi satu. Sehingga beban itu bukan ditanggung satu orang, atau si suami saja atau si istri saja, tapi ditanggung bersama. Saya punya kebiasaan di keluarga kami doa bersama kalau malam. Kalau saya ada pelayanan, suami saya ada pelayanan, kadang anakku yang mendoakan dan kami saling mendoakan. Sehingga sewaktu kami doa bersama, berbagi beban bersama, kita itu saling bersama membawa ke hadapan Tuhan. Itu menjadi satu kelegaan. Saya orangnya sangat khawatir dan cepat khawatir, apa-apa dibawa khawatir. Walaupun saya sudah hafal firman Tuhan, serahkan pada Tuhan, burung-burung di udara Tuhan pelihara. Tapi saya itu punya kebiasaan seperti itu ya, selalu khawatir duluan. Terus otaknya pikir yang buruk-buruk duluan. Dan suamiku terbalik, dia itu flegmatik, dia itu sangat tenang dan dia selalu memberi ketenangan pada saya dan dia selalu mengajak saya untuk bersandar kepada Tuhan. Dan waktu kita dua menjadi satu, kita jadi saling mendukung. Dan apa yang dia dukung bagi saya itu memberi ketenangan bagi saya. Dan saya itu selalu mengingatkan hal-hal yang kalau sampai dia lupa. Sehingga kita melihat dalam pernikahan itu Tuhan mau kita dua menjadi satu. Sewaktu kita mengetahui firman Tuhan, kita tahu kita kalau menghadapi kesusahan, kesulitan, dua sudah menjadi satu, hadapi bersama-sama. Bicarakan bersama-sama, bawa kepada Tuhan. Dan poin yang kedua kita melihat Alkitab di dalam Efesus yang kita baca tadi mengatakan apa? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Dan kemudian mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu. Anak saya baru menikah, ya ini masuk tahun yang ketiga ya anak saya pernikahannya.
Dan suatu kali saya dengan adik saya dari luar datang, kami mau pergi jalan-jalan ke keluar kota. Kemudian saya ngomong dan anak saya begitu bersemua, saya mau ikut katanya. Nanti ya saya tanya suami saya bilang kamu tanya. Kalau suami kamu bilang tidak, kamu harus ikutin, kamu harus tunduk, harus dengerin dia. Terus anakku bilang iya. Dan kemudian dia ngomong ke suaminya males, gak mau pergi. Saya bilang suamimu gak mau pergi, jangan pergi. Tapi kemudian apa yang terjadi? Suaminya itu mengasihi istrinya. Dia mengatakan ya kalau istrinya pengen pergi, dia juga mau pergi. Jadi di sini kita melihat, hai istri tunduk pada suami, bukan berarti suami menjadi otoriter, arogan atau memaksa kehendak, tidak. Tapi si istri tunduk kepada dia, si suami mengasihi dia, dia tahu hal apa yang menyenangkan istrinya dan dia rela melakukan untuk istrinya. Itulah dikatakan bahwa istri tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri. Dalam keluarga kami, saya menikah 30 tahun lebih ya. Sudah 30 tahun karena saya menikah Januari tanggal 10. Sekarang adalah bulan 7, berarti saya sudah menikah 30 tahun 6 bulan 7 bulan seperti itu, sekitar itu. Di dalam keluarga kami hal-hal yang besar apa semua suami saya mengambil keputusan. Saya taat kepada dia dan saya dengerin dia. Tapi kadang dalam hal kecil pun saya kebiasaan. Tapi suami saya selalu begini. Kalau saya bilang saya ikut kamu aja dengerin. Dia selalu tanya pendapat saya. Kamu gimana menurut kamu? Dan dia selalu mau tahu apa yang saya inginkan, apa yang saya pikirkan. Jadi di sini kita melihat bahwa saya tunduk kepada dia, saya ikutin dia, saya bilang udah kamu bilang apa aku ikut aja. Tapi dia tidak secara ini, oh saya maunya gini-gini, harus gini-gini, tidak. Bahkan dia tanya pendapat saya. Kadang saya juga bingung, akhirnya kami bersama berdoa kepada Tuhan dan menanya bagaimana Tuhan memimpin ini. Dalam keluarga yang benar tidak boleh ada dua kepala. Yang kepala adalah si suami. Tapi banyak istri yang tiba-tiba nyelonong mau menjadi kepala. Kalau di dalam rumah ada dua kepala, saudara pikir itu bisa jadi apa? Dua-dua keras kepala lagi. Itu akan terjadi pertengkaran. Yang Tuhan mau adalah istri tunduk kepada suaminya. Tapi si suami itu mengasihi istrinya. Mungkin bagi perempuan-perempuan sewaktu saya belum menikah, saya pikir mau tunduk. Pikir dulu orangnya seperti apa, saya tunduk sama dia. Kadang kita ada keangkuhan. Egonya kita, kenapa istri saya harus tunduk pada suamiku. Tapi sewaktu kita menurut pada firman Tuhan, kita melihat indahnya firman Tuhan itu mengajar kita. Sesudah menikah tanpa sadar saya tunduk dengerin suami saya. Saya apa-apa saya bilang kamu gimana ini gini, saya bilang ya udah ikut kamu gimana. Tapi suami saya justru selalu tanya saya, San kamu maunya bagaimana apa, dia selalu mau dengerin pendapat saya juga. Sehingga kita melihat sewaktu istri benar-benar tunduk pada suami dan suami mengasihi istri, semua akan berjalan dengan indah. Bukan suami yang otoriter. Dan istri harus ingat, kita bukan kepala. Kita bukan yang suami harus tunduk kepada kita. Jangan terbalik, istri yang tunduk kepada suami. Belajarlah untuk mendengarkan suami dan kita melihat bagaimana Tuhan memimpin. Dan suami kasihilah istrimu. Seringkali saya tahu ada hal-hal yang suami saya tidak terus suka melakukan. Tapi saya tahu dia selalu ngomong ke saya apa? Ya istri saya suka, jadi saya melakukan untuk kamu. Kenapa? Karena suami saya mengasihi saya. Saudara, sewaktu kita melakukan firman Tuhan, keluarga kita akan menjadi indah. Sekali lagi, hai istri, tunduklah pada suamimu. Dengar suamimu, hormati dia. Dan hargai suamimu. Dengarkan dia juga. Dan suami, sayangi istrimu, kasihi istrimu, dan dengarkan juga suara dari istrimu. Sehingga kita melihat apa yang Tuhan ajarkan itu menjadi indah. Dan yang ketiga kita melihat,
Ini adalah yang paling penting ya. Semua firman Tuhan penting. Tuhan ada di keluarga kita. Saya sudah mengatakan saya menikah 30 tahun 7 bulan, hampir seperti itu. Saudara, apa saya pernah bertengkar dalam keluargaku dengan suamiku? Oh saudara, saya pernah bertengkar hebat. Kalau bertengkar, suami saya itu bicara agak gagap dan suara saya itu saya tidak gagap, saudara. Dan saya bisa ngoceh panjang seperti ibu-ibu yang lain. Oh, ibu-ibu lain tidak, saya khusus yang bicara cet panjang sekali, saudara. Kadang kita bertengkar. Tapi apa yang membuat kami merekat erat dan mengasihi dan mengampuni? Mana ada keluarga yang tidak pernah? Saya tahu perkataanku mungkin seringkali menyakiti hati suami saya. Tapi dia kenapa tetap mengasihi saya? Dia mengampuni saya. Dan perkataan suami saya juga seringkali menyinggung saya, membuat saya marah. Tapi kenapa saya mengampuni dia? Karena ada Tuhan dalam keluarga kita, ada Tuhan Yesus. Dan saya ampuni dia, saya mengasihi dia. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus. Saudara, kalau saya mengatakan saya menikah 30 tahun, hari ini khotbah di sini mengatakan saya tidak pernah bertengkar, saya berbohong, saudara. Gak ada pernikahan yang gak pernah bertengkar. Gak ada dua orang yang begitu manis mengasihi gandengan tangan. Ya kita bisa bikin citra gandengan tangan berdua kelihatan mesra, saudara. Tapi di dalamnya kalau gak ada Tuhan Yesus, kita tidak mungkin sampai hari ini. Kadang ego kita itu begitu besar, menguasai kita. Kenapa saya harus minta maaf duluan? Kenapa saya yang harus tunduk? Kenapa saya yang harus begini? Kan dia yang salah, kenapa saya yang minta maaf? Tapi sewaktu Tuhan ada di keluarga kita, Tuhan mengajar kita. Kita tahu kita manusia berdosa. Dan sewaktu kita minta maaf, mengampuni, Tuhan juga bekerja di tengah keluarga kita. Saya melihat suami saya, dia seorang kepala keluarga yang takut pada Tuhan. Dan dia memimpin keluarga kami. Dan saya sebenarnya sangat kagum pada dia. Dan di hati saya selalu tahu dia itu orang baik. Walaupun banyak kekurangan dia, seperti saya juga banyak kekurangan. Tapi Tuhan Yesus ada di dalam keluarga kami. Saya selalu mengatakan bahwa Tuhan Yesuslah yang merekatkan kami. Tuhan Yesus yang mengajar kami mengasihi. Tuhan Yesus yang mengajar kami mengampuni. Karena dalam keluarga sangat penting kasih dan pengampunan. Seringkali tanpa sengaja perkataan kita, perbuatan kita bisa menyinggung pasangan kita. Dan kadang kita juga gak terlalu peduli karena sudah terlalu dekat. Ya dia tahu saya memang begitu. Dan kadang itu melukai hati mereka. Tapi karena ada Tuhan di keluarga kita, kita belajar saling mengampuni. Semua keluarga ada masalah. Semua keluarga ada pergumulan. Kita bisa bersama-sama membawa masalah dan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah kepala dalam keluarga kita. Jikalau kita mau relasi kita utuh, tidak harus ada Tuhan Yesus di keluarga kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tahu hanya Tuhanlah yang merekatkan kami. Bukan berarti kami itu sempurna. Kami penuh kekurangan, saya dengan suami saya. Kami sering bisa bertengkar, beda pendapat. Tapi Tuhan Yesus di tengah keluarga kami. Dia mengajarkan kasih dan pengampunan. Saya tidak tahu bagaimana keluarga dari Bapak Ibu sekalian. Tapi yang saya mau katakan adalah Tuhan Yesus harus ada di dalam keluargamu. Jikalau kita mau hubungan kita, pernikahan kita itu indah. Jikalau kita mau bahagia dalam pernikahan kita. Tema kita hari ini adalah relasi yang utuh. Harus ada Tuhan di tengah kita. Relasi itu baru menjadi utuh. Kita baru bisa satu
dan melakukan firman Tuhan bersama-sama dan mengalami bagaimana Tuhan memimpin keluarga kita, bagaimana Tuhan menolong kita di dalam beban dalam keluarga kita, apapun persoalan yang kita alami dalam keluarga kita, Tuhan sendiri yang akan menolong kita. Yang penting suami dan istri bersatu hati, bersama-sama datang ke hadapan Tuhan, bersama-sama menanggung masalah yang ada. Sehingga tidak ada satu pihak yang mengatakan dia terlalu capek, terlalu lelah dengan pernikahan ini. Tidak. Kenapa? Karena dihadapi bersama-sama. Suami dan istri hadapi bersama dengan anak. Dan membawa semua itu datang ke hadirat Tuhan. Itulah yang indah di hadapan Tuhan. Biarlah melalui firman pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. Relasi yang utuh dua menjadi satu, anti penat. Jikalau ada Tuhan Yesus di keluarga kita. Dan firman Tuhan adalah pedoman di dalam keluarga kita. Amin. Kita akan bersama masuk di dalam doa, berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di dalam surga, pada saat ini kami bersama datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyadari jikalau tanpa Engkau kami tidak tahu harus bagaimana. Dan bagaimana keluarga kami. Engkau yang menjadi kepala dalam keluarga kami. Engkau mengajari kami kasih dan Engkau mengajari kami pengampunan. Dan Engkau memberikan kami kebahagiaan di dalam keluarga kami. Terima kasih untuk semua berkat-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk jemaat di tempat ini, untuk pernikahan dari setiap mereka. Engkau mengetahui keadaan daripada setiap jemaat-Mu dan keluarga mereka. Biarlah mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berkati dari keluarga-keluarga yang ada ya Bapa. Tuhan pimpin mereka di dalam hubungan mereka ya Bapa. Sehingga nyata kasih dan pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil waktu teduh. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.